Bismillahirrahmanirrahim. Namun begitu banyak kita mendengar saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang seperti itu. Alasan utamanya yang penting niat. Maka yang benar adalah benarkan amalan dan benarkan niat. Bagaimana cara membenarkan amalan? Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan yang benar sudah diajarkan Rasul. Cara mengamalkan yang benar lengkap. Tadi sudah kita katakan agama kita agama super lengkap. Tak ada kurang, tak ada cacatnya, tak ada kelirunya. Semuanya sudah selesai. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittabi'u, ikuti yang sudah ada, wala tattabi'u wala tabtadi'u. Jangan buat lagi hal yang baru. Enggak perlu buat hal yang baru, ikuti yang sudah ada saja. Faqad kufitum, semuanya sudah lengkap untuk kalian. Semuanya sudah komplit untuk kalian. Sudah sempurna dibuat untuk kalian, kalian tinggal jalankan saja. Sehingga ketika ada sekelompok kaum yang dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW, cara mengamalkannya, kaifiatnya berbeda. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalian pilih salah satu di antara dua. Kalian merasa berada di atas petunjuk yang lebih daripada petunjuk Rasul kalian, atau kalian adalah sedang membuka pintu kesesatan. Inilah seorang ulama, alim, faqih yang disuruh Nabi SAW kita belajar Al-Quran dari beliau. Dan di dalam Al-Quran beliau termasuk orang yang disuruh oleh Allah kita untuk mengikuti beliau, karena termasuk muhajirin yang diperintahkan Allah kita untuk mengikuti derap langkah muhajirin. Ditemukan kaum yang berzikir dengan cara yang aneh, tidak pernah diajarkan Nabi SAW, dipimpin bersama-sama. Lalu beliau mengatakan, wahai kaum, apakah kalian merasa di atas petunjuk yang lebih daripada petunjuk Rasul kalian? Atau kalian adalah orang yang sedang membuka pintu kesesatan? Yang pertama mustahil. Mustahil tidak dapat petunjuk lebih daripada petunjuk Nabi. Mungkinkah itu? Mustahil, nggak mungkin. Jadi Anda wahai saudaraku saudariku muslimin dan muslimat yang mengamalkan amalan, sudah datang kepada Anda keterangan amal tersebut tak sesuai dengan amalnya Rasul. Tak sesuai. Rasul tidak memerintahkan, Rasul tidak melakukan, Rasul tidak mengajarkan, Rasul SAW tidak pernah mengamalkan sampai kepada Anda bahwa amalan Anda tak sesuai dengan yang diamalkan Rasul. Harusnya berhenti. Cocokkan amal kita dengan amal Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Toh kita telah meyakini agama sempurna. Kalau sempurna berarti tidak perlu ditambah. Menambah yang sempurna itu berarti meyakininya dia tidak sempurna, sehingga perlu ditambah. Seorang ulama besar di zaman tabi'in, sebelum Imam Malik bahkan, bernama Sa'id Ibnul Musayyab, ulama di kota Madinah juga. Suatu hari melihat seseorang lelaki sholat 2 rakaat setelah azan subuh. Setelah azan berkumandang dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat dia berdiri lagi sholat lagi 2 rakaat. Setelah selesai 2 rakaat dia berdiri lagi sholat lagi 2 rakaat. Ilmunya tidak begitu. Ilmunya kalau setelah selesai azan, Anda di masjid, Anda dari tadi sudah di masjid, azan berkumandang, hanya ada 2 rakaat, nggak ada rakaat yang lain. Tapi terlihat orang ini 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Tak ada sunnahnya. Tak, Rasul tidak memerintahkan itu. Rasul tidak mengajarkannya. Lalu diampiri oleh Imam kota Madinah, Sa'id bin Musayyib, wahai fulan, ketahuilah bahwa Rasul Anda mengajarkan bahwa sholat qobliyah subuh itu hanya 2 rakaat. Sementara Anda tadi melakukan tambahan, tambah lagi, tambah lagi. Orang ini bertanya seperti ini, pertanyaan yang menarik. Kata orang ini kepada Sa'id bin Musayyib, ayu'adzibuni Allahu bis-shalah? Apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Pertanyaan cerdas. Namun dia bertemu dengan ulama, bukan orang cerdas biasa. Cerdas lawan cerdas bisa kalah.
tapi cerdas lawan agama, agama nggak bakalan kalah. Karena agama datang dari Allah, agama ini kokoh. Dia lupa, dia berhadapan dengan seorang yang ahli ilmu yang cerdas juga. Sehingga Said Musayyib menjawab, la yu'adzibuka bis-shalah. Allah tidak akan mengadabmu gara-gara engkau salat. Wa innama yu'adzibuka bi mukhalafatika sunnah. Namun Allah akan azab engkau karena engkau menyelisih sunnah nabimu. Maka tidak ada yang namanya, yang penting niatnya benar. Dan ini berlaku ma'asyiral muslimin. Di zaman kita sekarang, ada orang tua ngangkat anak orang. Nggak ada hubungan apapun dengan dia. Kenal pun tidak sebelumnya diangkat. Sehingga jadilah anak ini jadi anak gadis sudah. Di rumah dia asuh, dia pelihara jadi anak angkat. Usia sekarang sudah 23 tahun, 21 tahun. Si ayah ini, ayah angkat ini enak saja peluk anaknya, cium. Secara syariat haram, anak orang loh. Tapi hati saya sudah menganggap dia anak saya. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena agama adalah agama. Hati adalah hati. Apakah anak Anda berusia 21 tahun datang orang lain cium, anak anggap anak sendiri, bisa nggak? Nggak bisa. Hal yang sama, walaupun hati Anda merasa itu anak sendiri, anak angkat dan sudah Anda anggap, nggak bisa. Dia tetap anak orang. Ayahnya bukan Anda. Secara agama dia berhak menikah dengan Anda. Secara agama dia wajib tutup aurat. Secara agama Anda tidak boleh menyentuhnya, apalagi menciumnya dan memeluknya. Namun niat saya sudah baik, niat saya benar, saya sudah anggap nggak laku. Nggak ada gunanya. Niat itu nggak ada gunanya, hati Anda itu tidak ada gunanya. Kenapa? Amalnya salah. Itu anak orang. Dia dan orang lain yang tak ada hubungan dengan sama. Demikian juga kalau dia laki-laki. Lalu kemudian dengan istri kita berduaan, bersapar bareng, duduk bareng, berpelukan, berciuman, sama dengan lelaki manapun di jalan manapun. Nggak ada bedanya, karena dia adalah ajnabi, orang yang tidak ada mahramnya dengan istri kita. Maka di sini bahaya, asal ikuti, yang penting niat.